Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus guru kita daripada pimpinan Majelis Taklim Karamah Al-Kamilah, yaitu akhina Al-Fadil Al-Ustadz Al-Mubarak Ustadz Zakaria hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam penghormatan ini secara khusus juga kita sampaikan kepada guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, mauidhahnya yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan manfaat, yaitu akhina Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Sayyidul Mahbub Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Saqqaf hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Famatanallahu bituri hayatih wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, semoga kehadiran kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini di majelis yang penuh keberkahan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini nanti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan kita, memudahkan segala kesulitan kita, menyembuhkan semua penyakit kita, memurahkan rezeki kita, dan memberkahi nafkah kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu kehormatan bagi saya kalau pada kesempatan hari ini saya bisa hadir bersilaturahim dengan seluruh masyarakat di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak, menghimbau, menyerukan segenap kaum muslimin dan muslimat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan taat kita kepada Rasulullah dalam rangka untuk lebih memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam di antara kita. Insya Allah. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, mau bersaudara, mau bersatu, mau Islam jaya? Insya Allah. Nah, saudara, dalam satu hadis Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang tercinta, di mana beliau katakan lan tadkhulul jannata hatta tu'minu.
Kata Nabi, kalian ini, hei umat Islam, tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian beriman terlebih dahulu. Siapa mau masuk surga wajib beriman. Kemudian Nabi melanjutkan, kata beliau, walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kalian saling menyinta. Jadi tidak sempurna iman seorang muslim kalau dia tidak saling cinta sesama umat Islam. Selanjutnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, ala adullukum ala amalin idza amiltum bihi tahabbtum. Hei para sahabat, hei umatku, maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan, suatu perbuatan yang jika kalian kerjakan niscaya kalian akan saling cinta. Apa itu gerangan? Nabi mengatakan, afsus salam, sebarluaskanlah salam. Alhamdulillah. Jadi saudara, menyebarluaskan salam kelihatannya sepele. Mengucapkan salam kepada sesama muslim kelihatannya urusan kecil. Padahal itu yang bisa menumbuh suburkan bibit-bibit saling cinta di antara umat Islam. Justru itu yang bisa menumbuh suburkan kasih sayang, cinta kasih, saling hormat, saling menghargai sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya dulu semua di sini, siap bersatu, siap bersaudara? Kalau begitu siap saling cinta? Kalau siap saling cinta, siap menyebarkan salam? Insya Allah. Sengaja saya sampaikan ini Pak Bu, memang semestinya di antara umat Islam seperti itu, saling menebar kasih, menebar cinta, saling menghormati, menghargai, bukan saling menjatuh, apalagi saling menyesat, apalagi saling mengkafir. Kalau sudah satu golongan umat Islam menyesatkan kelompok yang lain, satu kelompok umat Islam mengkafirkan kelompok yang lain, jangan mimpi mereka bisa bersaudara, jangan mimpi mereka bisa bersatu. Karena kalau orang sudah saling menjatuhkan, apalagi sudah saling menyesatkan dan mengkafirkan, maka bibit-bibit kebencian akan subur, bibit permusuhan akan tumbuh, tidak akan ada cinta kasih di antara mereka. Mustahil mereka bisa bersaudara dan bisa bersatu. Makanya kita umat Islam jangan saling mengkafir. Begitu saya mau tanya sekali lagi semua, siap bersatu, siap bersaudara, siap saling hormat, siap saling menghargai, siap saling menyintai, siap tidak saling mengkafirkan. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah Bapak Ibu yang saya cinta, pada kesempatan ini saya ingin tandaskan at-takfir bainal muslimin amrun azimun wa khatir. At-takfir, saling mengkafirkan, pengkafiran bainal muslimin, di antara umat Islam atau sesama umat Islam, amrun azim, merupakan urusan besar, urusan serius, urusan yang tidak main-main, wa khatir, dan merupakan urusan yang sangat berbahaya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih saling mengkafirkan itu bisa berbahaya? Saudara, perhatikan baik-baik.
Kalau kita sudah mengkafirkan saudara kita, kamu kafir, maka semenjak saat itu kita tidak boleh lagi memberikan salam kepadanya, karena bagi kita dia kafir. Orang kafir nggak boleh diberikan salam, saudara. Dan kalau dia memberikan salam kepada kita, nggak boleh kita jawab salamnya, karena menjawab salam orang kafir nggak boleh. Dan saudara, kalau yang kita kafirkan tersebut punya kaitan perkawinan dengan keluarga muslim kita, saudara, maka wajib dipisahkan, diceraikan. Karena orang kafir nggak boleh saudara berkawin dengan orang Islam. Tidak boleh ada hubungan perkawinan. Nggak sampai di situ. Kalau yang kita kafirkan tersebut punya hubungan keluarga dengan kita, begitu kita kafirkan dia, tidak ada lagi saling mewarisi di antara kita, saudara. Dia tidak mewarisi kita dan kita tidak mewarisi dia. Dan kalau kita sudah kafirkan saudara kita, maka kalau dia meninggal dunia, nggak boleh kita sholatin, nggak boleh kita kuburkan di pemakaman orang Islam, dan tidak boleh kita doakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, sebab kita sudah memvonis dia sebagai orang kafir, saudara. Orang kafir nggak boleh disolatkan, nggak boleh dikuburkan di pemakaman muslim, tidak boleh kita doakan dengan rahmat dan makfirah, saudara. Begitu saya bertanya semua yang hadir di sini, berarti mengkafirkan saudara muslim bahaya tidak? Bahaya tidak? Berat tidak? Jangan sembarangan ngafirin orang, saudara. Nggak boleh, karena efek hukumnya itu panjang. Karena efek hukumnya itu meluas. Tidak boleh sembarangan kita mengkafirkan orang Islam hanya karena kita berbeda pendapat. Haram. Tidak boleh kita seenaknya mengkafirkan sesama muslim walaupun berbeda mazhab dan pendapat dengan kita, saudara. Kira-kira jelas tidak? Bu, mengkafirkan orang Islam bahaya tidak? Bahaya tidak? Berat tidak? Mau mengkafirkan orang Islam? Nah, sekarang untuk jelasnya, saya akan bawakan beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi, termasuk juga dari athar para sahabat Nabi, untuk menunjukkan betapa beratnya mengkafirkan sesama muslim. Mau ngaji hari ini? Bu, kumaha ieu? Antos dahar, Bu? Alhamdulillah. Kayaknya ngantuk-ngantuk. Ngaji, Bu? Baik, kira-kira yang saya jelaskan tadi paham tidak, ibu-ibu? Terang ke terang? Sadayana parantos ngertos? Betul? Alhamdulillah. Nah, baik, saudara. Abdi mah ngertos bahasa Sunda. Baik, saudara. Yang pertama, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 94. Ayat berapa, Bu? 94. Apa Allah katakan dalam ayat tersebut? Faqala ta'ala wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Apa kata Allah? Hei orang Islam, hei orang beriman, wala taqulu, jangan sekali-kali kau katakan liman alqa ilaikumus salama, kepada orang yang memberikan salam kepadamu. Maksudnya memberikan salam kepada kita, dia sudah menunjukkan identitas keislamannya. Kalau ada seorang muslim, dia sudah menunjukkan identitas daripada keislamannya di hadapan kita. Apa kata Allah? Wala taqulu, jangan kau katakan kepada dia lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin, kamu bukan orang beriman, kamu bukan orang Islam, kamu kafir, kamu musyrik, kamu di luar Islam. Kata
Kata Allah, tidak boleh seorang muslim mengatakan perkataan sedemikian rupa kepada saudara muslimnya. Haram. Insya Allah. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Allah kasih tahu dalam surat An-Nisa ayat 94, saudara. Nanti di rumah buka itu surat An-Nisa, baca ayat 94. Allah yang nyatakan, kalau orang sudah ngasih salam kepada kita, menunjukkan identitas Islam, apakah dia sholat, dia puasa, kelihatan ciri Islamnya, saudara. Tidak boleh untuk kita katakan kepada dia, kau bukan Islam, kau bukan mukmin, kau kafir, kau musyrik. Haram. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu berdasarkan ayat Al-Quran, apa boleh manggil orang Islam kafir? Apa boleh sebut orang Islam kafir? Nggak boleh, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua ada sebuah hadis dalam Sahihul Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi bersabda, apa kata beliau? Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma. Masya Allah. Pak, kata Nabi, jika seorang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya, ya kafir, hei kafir, maka kata Nabi, kalimat kafir tadi akan mengenai salah satu di antara mereka. Kalau tuduhannya benar, dia panggil saudaranya kafir, ternyata saudaranya memang betul kafir, sudah menunjukkan identitas kekafiran, maka kalimat kafir itu memang mengenai orang yang dituduh. Tapi sebaliknya, kalau yang dipanggil kafir ternyata tidak kafir di sisi Allah, ternyata tidak kafir menurut hukum syariat Islam, maka kalimat kafir tadi akan kembali kepada yang mengucapkannya, sudah. Masya Allah. Maka saya tanya, bahaya tidak kita manggil saudara kita ya kafir? Kalau memang betul dia kafir, kalimat kafir itu diterima oleh dia. Tapi kalau ternyata yang kita panggil kafir bukan kafir, maka kalimat kafir akan kembali kepada diri kita. Na'udzubillah min. Kalau gitu saya mau tanya sekali lagi, menyebut saudara kafir bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau begitu saudara kita boleh tidak kita sebut kafir? Tidak boleh, saudara. Itu dalil yang kedua. Sekarang yang ketiga, Bu. Mari kita lihat. Ada satu peristiwa menarik di zaman Nabi. Ada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Ini sahabat Nabi. Beliau mendapat tugas dari Nabi dalam satu misi jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Singkat cerita, di medan perang umat Islam berhasil memenangkan pertempuran. Ada seorang kafir yang sudah jatuh takluk, saudara, di tangan Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah ingin membunuh orang kafir ini. Begitu mau dibunuh, si kafir mengucapkan la ilaha illallah. Si kafir mengucapkan kalimat tauhid. Dia masuk Islam di detik-detik sebelum dia dibunuh oleh Usamah, saudara. Tapi Usamah tidak peduli. Begitu orang tadi mengucapkan la ilaha illallah, ternyata oleh Usamah orang tersebut tetap dibunuh. Tetap dibunuh. Akhirnya sejumlah sahabat Nabi yang lain tidak terima, protes. Hei Usamah, kok kau bunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid? Kenapa kau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawab Usamah? Innahu qalaha makhafatas silah. Orang itu mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut aku bunuh. Dia itu berlindung di balik kalimat tauhid. Dia pura-pura masuk Islam
supaya aku tidak bunuh dia. Kalau dia mau masuk Islam, kenapa tidak dari tadi? Begitu aku layangkan pedang untuk bunuh dia, baru ucapkan la ilaha illallah, dia pura-pura dibunuh oleh Usama bin Zaid. Saudara, para sahabat Nabi kurang puas dengan jawaban Usama. Selesai perang, kembali ke Madinah, mereka menghadap kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kali ini Bu apa yang terjadi? Nabi kumpulkan semua sahabat. Ini sahabat yang tadi protes lapor ke Nabi, saudara, ya Rasulullah. Diceritakan oleh mereka kejadiannya, bagaimana Usama membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah Nabi dengar, sahabat memberikan kesaksian, Nabi menatap tajam kepada Usama, saudara. Usama ini kesayangan Nabi. Dulu Usama punya ayah bernama Zaid. Zaid itu anak angkat Nabi. Dari kecil dipelihara oleh Nabi, sampai dikawinkan, sampai berumah tangga, sampai punya anak, dan akhirnya si ayah gugur mati sakit di medan tempur. Anaknya yang bernama Usama dipelihara oleh Nabi bagaikan cucu sendiri, saudara. Nah, ini Usama ini disayang oleh Nabi. Tapi kali ini Nabi menatap tajam. Nabi tanya kepada Usama, ya Usama, aqtalta man qala la ilaha illallah? Hei Usama, apa betul engkau sudah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Apa betul? Kemudian saudara, Usama menjawab sambil membela diri, na'am ya Rasulullah, karena innahu qalaha makhafatas silah, karena menurut aku ya Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena pura-pura takut dibunuh, ingin berlindung di balik kalimat tauhid. Itu jawabannya, saudara. Lalu apa jawab Nabi? Ya Usama, asaqta sadrah hatta ta'lama ma fi qalbi. Hei Usama, apa kau sudah bedah dada dia? Kau sudah belah dia punya dada sehingga kau lihat isi hatinya, sehingga kau tahu kalau dia itu berpura-pura. Dari mana kau tahu dia berpura-pura? Apa kau sudah bedah dadanya? Apa kau sudah lihat isi hatinya? Masya Allah, marah Nabi, saudara. Usama terdiam, saudara. Kemudian Nabi bersumpah depan sahabat. Kata Nabi, wallahi, demi Allah, ma umirtu li an asyqa ma fi butulin nas. Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membedah isi hati manusia. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah zahirnya, maka dia Islam, tidak boleh diganggu, saudara. Tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dibunuh. Soal hatinya itu urusan Allah. Apakah dia serius? Apakah dia pura-pura? Urusan Allah. Manusia tidak akan tahu isi hati manusia. Masya Allah. Saya tanya, keterangan Nabi jelas tidak? Tegas tidak? Jadi Nabi kasih tahu sahabatnya nggak boleh membunuh orang. Kalau orang udah nyebut la ilaha illallah, berarti zahirnya dia sudah masuk Islam. Dia sudah menunjukkan identitas keislaman. Kalau dia tidak melakukan identitas kekafiran, nggak boleh kita kafirkan, apalagi kita bunuh. Apa kata Usama? Usama lihat kemarahan Nabi. Beliau sendiri yang riwayatkan ini hadis, saudara. Beliau sendiri yang cerita. Jadi beliau cerita, dulu aku bunuh seseorang yang begini sampai sahabat lapor ke Nabi, aku dimarahi. Terus apa kata Usama? Wallahi, demi Allah, begitu aku lihat, aku dengar kemurkaan Nabi, kemarahan Nabi, aku berharap aku tidak pernah lahir di atas muka bumi ini. Kenapa beliau katakan begitu? Untuk menunjukkan saking menyesalnya, menyesal. Kenapa harus membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini bu,
Ada orang kafir baru ngucapin la ilaha illallah sekali, belum berbuat baik, belum sholat, belum puasa, belum sedekah, baru ngucap la ilaha illallah saja udah nggak boleh kita kafirin, apalagi kita bunuh saudara. Nah lalu bagaimana dengan saudara muslim kita yang dari kecil udah sholat, puasa, sampai gede dia udah zakat, saudara, dia muslim, dia baca Quran, dia belajar fikih, dia terapkan dalam hidupnya. Gara-gara tahlilan dikafirin, gara-gara ziarah kubur dikafirin, gara-gara kunut di subuh dikafirin, gara-gara tabarukan, gara-gara tawasulan, gara-gara memperingati maulid dikafirkan. Kurang ajar. Insyaallah, ada gak yang suka ngafir-ngafirin umat Islam? Saya tanya, ada gak yang suka ngafir-ngafirin umat Islam? Mana orangnya? Ini dia saudara. Ini ada orang kafir baru sekali ngucapin la ilaha illallah, belum sholat, belum puasa, belum sedekah, belum berjuang, baru ngucapin la ilaha illallah udah nggak boleh dikafirin, apalagi dibunuh. Nabi marah. Bagaimana ibu-ibu sama bapak-bapak di sini dari kecil udah sholat, ngucapin la ilaha illallah udah nggak kehitung banyaknya, betul? Ramadan udah puasa, betul? Al-Quran dibaca tiap hari, betul? Tahu-tahu datang nih makhluk baru. Dia bilang ibu-ibu Cibinong yang suka maulidan kafir semua, pala lobomenyan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini dia nih saudara yang begini nih, jenggot baru selembar, bikin celana kekurangan bahan, udah seenaknya ngafir-ngafirin orang, ya kutu onta. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jangan gampang ngafirin orang. Kita berbeda pendapat nggak apa-apa. Ada sholat subuh pakai kunut, ada nggak pakai kunut, ada yang mau maulidan, ada yang nggak mau maulidan. Nggak apa-apa, kita beda. Tapi jangan main kafir-kafiran, betul? Betul? Ngafir-ngafirin aja, yang kunut kafir, yang ziarah kubur musyrik karena nyembah kuburan, yang tabaruk tawasul semuanya masuk neraka. Dia doang yang masuk surga sendirian. Dia bilang kita semua kafir masuk neraka, dia masuk surga. Habis dia masuk dikunci itu surga, kuncinya dibuang, kita nggak bisa masuk, Bu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jangan, kita nggak boleh saling mengkafirkan walaupun kita beda pendapat, kecuali ada kecualinya. Kalau yang bersangkutan menunjukkan identitas kekafiran. Seperti apa identitas kekafiran? Dia ngaku Islam, tapi dia mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Nah itu mutlak kafir. Dia ngaku Islam, tapi dia katakan sholat 5 waktu tidak wajib, nggak perlu dilaksanakan. Itu mutlak kafir. Dia ngaku Islam, tapi dia mengatakan Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu buatan Muhammad, Al-Quran itu ditulis manusia, Al-Quran itu bukan wahyu ilahi. Orang tersebut kafir. Dia ngaku Islam, tapi dia bilang daging babi halal, zina boleh, judi nggak apa-apa. Dia halalkan semua yang diharamkan Allah. Kafir tidak? Kafir. Kira-kira jelas tidak, Bu? Kalau yang mutlak kafir, kafirin. Tapi kalau gara-gara maulid dikafirin, unyil. Lu nggak mau maulid nggak apa-apa, jangan ngafirin yang maulid. Yang maulid itu nggak nyembah manusia, yang maulid itu nggak mempersekutukan Allah, yang maulid itu sedang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Betul? Betul? Menunjukkan rasa cinta kepada Nabi, kafir, musyrik, pala lu bomenyan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Kalau ada orang Islam ngaku Nabi, saudara, setelah adanya Nabi Muhammad ini dia ngaku sebagai Nabi, saya tanya, sesat tidak? Murtad tidak? Ada gak orang Islam kemarin ini ngaku Nabi? Ada. Di Jakarta ada orang namanya Ahmad Musedeng.
Datang ke Bogor, naik ke Gunung Sindur, dia bilang dapat wahyu di Gunung Sindur. Dia ngaku jadi nabi. Ada kebon. Dia ngaku nabi, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ada lagi perempuan nih bu. Ada perempuan di Jakarta namanya Lia Edan. Dia ngaku jadi malaikat Jibril. Ngaku jadi malaikat Jibril, ngawur gak? Saya punya pengalaman, mau denger gak? Di tahun 2008 saya dengan beberapa kawan di penjara karena dianggap menghasut masyarakat Indonesia untuk membubarkan Ahmadiyah. Nah, jadi Ahmadiyah dibela pemerintah, dilindungi. Masyarakat di mana-mana marah, ngamuk terhadap Ahmadiyah. Saya dianggap sebagai provokatornya. Masya Allah, saya di penjara 2008. Nah, begitu di penjara, lagi banyak ulama-ulama yang besuk datang nengokin. Ibu nggak ada nengokin kan? Sama orang Cibinong belit-belit, orang bawain nasi uduk kayak gitu. Masya Allah. Bu, kumaha damang? Alhamdulillah, nasi uduk kayak bawain bu ya. Nanti kalau di penjara lagi. Enak bu di penjara, makan gratis sehari 3 kali, pagi siang malam. Kok Apep tahu? Akan pengalaman. Bu, emang sekarang beras lagi mahal, mau makan gratis gak? Masuk penjara. Bu, lanjut ceritanya. Waktu saya lagi terima tamu, kebetulan ini saya ditahan di Polda Metro. Di gedung seberang sana itu ada blok khusus tahanan wanita. Ada malaikat Jibril ditahan juga. Ini ceritanya nih. Begitu kita lagi ngobrol, ini Lia Edan keluar, dia pakai handuk, dia bawa ember. Ada kiai nanya, "Beb itu siapa?" Saya jawab, "Malaikat Jibril mau ke Jamban." Kacau tidak? Kacau tidak? Emang ada malaikat ke Jamban? Enggak ada, saudara. Malaikat itu makhluk mulia, diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya, tidak pernah maksiat kepada Allah. Enggak pernah boro-boro malaikat berak. Malaikat Rokib Atid yang nyatet sama manusia. Tahu bu? Kalau kita masuk ke WC, masuk ke toilet, masuk ke Jamban, malaikat gak ikut. Loh kenapa gak ikut? Ya kita bau. Ngapain dia ikut saudara? Betul? Maka itu saya tanya, malaikat mulia tidak? Suci tidak? Bersih tidak? Ini malaikat Jibril ngaku ke Jamban. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Ada lagi yang lebih kacau. Orang Garut. Tahu Garut? Tahu gak Garut? Sebelah Bojong. Di Garut 2 tahun lalu ada 3 orang ngaku nabi. 3 orang. Makanya sekarang Garut bukan kota dodol, kota nabi. Nabi palsu. 3 orang ngaku nabi. Yang pertama namanya Durrohim, yang kedua Sensen, yang ketiga Sukiman. Nabi Sukiman, pengikutnya baca sholawat Allahumma sholli ala Sukiman. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang kompak, kacau tidak? Ada lagi yang lebih kacau, orang Cirebon ngaku Tuhan. Dia ngaku Tuhan, ditangkap sama polisi. Di kantor polisi ditanya sama Kapolres, "Hei, kenapa kau ngaku Tuhan?" Apa dijawab? "Abis bagaimana pak, yang ngaku nabi udah kebanyakan." Insya Allah bu. Ayo semua hadirin di sini saya tanya, ini Indonesia kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Nah jujur, kalau ada orang Islam ngaku nabi, kafir tidak? Ngaku malaikat Jibril, kafir tidak? Ngaku Tuhan,
kafir? Tidak. Wajib untuk kita kafirkan. Yang begitu kafirin. Nih ibu-ibu yang baik-baik cuman maulidan dibilang kafir, ye. Cacing pasir. Kurang ajar saudara. Kita ngaku nabi enggak, ngaku malaikat enggak, ngaku Tuhan enggak, nyembah kuburan enggak. Kita mau muliakan nabi kita, peringatin maulid, baca sholawat, bagus gak? Bagus gak? Ada kutu ontak bilang kita kafir. Kurang ajar saudara, saya tanya, yang begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Siap melawan? Betul? Masuk penjara. Bukan siap maju melawan, siap melawan, terbak lagi masuk penjara. Nah begitu masuk penjara nangis, sampai berisik sih ngajarin ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin kita semua. Allah kasih keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi intinya jangan sembarangan ngafirin. Nggak boleh kita ngafirin saudara sesama muslim, haram. Nah kalau persoalan-persoalan yang tidak mendasar, kita harus toleransi, lapang dada. Bu, sholat 5 waktu wajib, betul? Betul? Itu prinsip. Kalau ada orang ngaku Islam mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, kafir. Itu baru kita kafirkan. Tapi ibu jangan lupa, di dalam sholat 5 waktu ada masalah khilafiyah yang ulama berbeda pendapat. Nggak usah ribut. Seperti satu, baca talafus bin niyah, baca niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Apakah boleh diucapkan atau tidak? Ulama berbeda. Madhab Syafi'i punya pendapat yang lebih bagus, lebih afdal diucapkan. Kenapa? Limusa'adatil qalbi fi tathbitin niyah, untuk membantu hati dalam menancapkan niat. Tapi madhab Imam Ahmad yang dipakai di Arab Saudi sana punya pendapat nggak perlu dibaca niatnya, cukup dalam hati saja. Itu urusan mereka. Mereka nggak mau baca niat di lisan, tapi di hati tetap niat, itu hak mereka. Tapi mereka jangan ngafirin kita, betul? Betul? Jadi nggak usah ribut. Yang yakin boleh, silakan baca niatnya. Yang yakin nggak boleh, silakan baca dalam hatinya saja. Betul, Bu? Apa perlu kita ribut? Nggak perlu. Begitu juga soal kunut. Madhab Syafi'i dan madhab Imam Malik, sholat subuh kudu pakai kunut. Sementara madhab Imam Ahmad dan madhab Abu Hanifah, sholat subuh tidak ada kunut. Gak usah ribut. Yang yakin ada kunut, baca, jangan ragu saudara. Yang yakin tidak ada kunut, nggak usah baca, selesai. Kenapa mesti ribut? Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya kasih contoh satu lagi. Kau lagi tasahud, madhab Syafi'i saudara, lurus nggak digerak-gerakan, betul? Betul? Tapi ada yang dikodek-kodek. Ada nggak? Ada gak? Ada gak? Nggak usah ribut. Yang lurus nggak digerakkan madhab Syafi'i punya dalil. Yang digerakkan madhab Ahmad punya dalil juga. Masing-masing kerjain yang dia yakin, betul? Jadi yang lurus nggak salah, yang digoyang nggak salah. Kalau begini baru salah. Nah, ini madhab nggak bener nih. Asyhadu alla ilaha illallah. Lu mau ngebecah? Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau ada yang begitu boleh kita bilang bid'ah, sesat, tidak ada dalilnya. Tapi kalau yang lurus, yang dikodek ada dalil, enggak usah ribut, betul? Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Nah, itu saya mau tanya umat Islam, siap bersatu?
siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Bu. Dulu kita punya nabi. Itu setiap hari, pagi, siang, malam, sibuk mengislamkan orang-orang kafir. Bagus gak? Bagus tidak? Sekarang ini ada kelompok umat Islam mengaku paling Islam, mengaku paling ahlus sunnah, tapi kerjaannya setiap hari, pagi, siang, sore, malam, sibuk mengkafir-kafirkan umat Islam. Yang maulid dikafirkan, yang Isra Mi'raj dikafirkan, yang marhabanan dikafirkan, yang talqin dikafirkan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau begitu cara dia, berarti dia ikut Nabi tidak? Ikut Nabi tidak? Apa ada Nabi dulu mengkafir-kafirkan umat Islam? Dulu Nabi justru berusaha mengislamkan orang-orang kafir. Itu ciri ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah selalu ikut Nabi. Nabi berupaya mengislamkan orang-orang kafir, maka ahlus sunnah begitu juga. Betul? Tapi kalau ada yang ngaku Islam, sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam, itu bukan ahlus sunnah namanya. Itu namanya ahlul fitnah. Gak boleh kita ikuti, saudara. Maka itu umat Islam, walaupun kita berbeda pendapat, tidak boleh kita ribut. Harus bersatu, bahu membahu. Musuh Islam sudah banyak, musuh Islam sudah berat. Jangan lagi kita nambah musuh di antara sesama saudara kita. Betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersatu, siap berjuang, siap bersama, siap saling cinta. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, kira-kira yang saya sampaikan jelas gak? Paham gak? Bisa diamalkan tidak? Jadi ke depan siap bersatu, siap bersama, siap bela Islam. Alhamdulillah.